Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3947, 3948, 3949. Diketahui bahwa Liu Sitong adalah yang paling kuat di antara murid Diaken, dan dia sekarang adalah murid kebanggaan dari pemimpin sekte baru. Bagaimana seorang murid luar akan memilih Liu Sitong sebagai lawan? Bukankah sudah jelas dia akan kalah? Tetua juri melirik ke arah Dev dan berkata, apakah murid ini yang mengajukan tantangan? Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, tidak mungkin untuk menantang Liu Sitong. Perbedaan tingkat kultivasinya terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Liu Sitong, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya dengan setiap gerakan. Ya, itu dia, Liu Sitong mengangguk. Apalagi yang bisa dibandingkan? Kompetisi ini tidak ada artinya. Dengan kesenjangan alam kultivasi yang begitu besar, aku khawatir kamu bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Kata tetua juri dengan sikap menunjukkan kebosanan. Persaingan dengan kesenjangan yang begitu besar seperti ini sama sekali tidak ada gunanya. Semuanya berakhir begitu dia mengangkat tangannya, yang membuat mereka, juri dan tetua, merasa bosan. Tetua juri, meskipun saya menghancurkannya sampai mati dengan satu jari, saya tetap harus melalui prosesnya. Jika tidak, beberapa orang tidak akan yakin. Liu Sitong menatap Dev sambil mencibir, tapi mata Dev penuh dengan ketenangan, dan ada senyuman mengejek di sudut mulutnya. Oke, ayo kita mulai. Setelah tetua juri selesai berbicara, dia dengan lembut menekankan tangannya pada batu seukuran telapak tangan. Segera, sinar cahaya tiba-tiba menyala, dan beberapa formasi menyelimuti panggung kompetisi. Setelah formasi diaktifkan, Dev dan yang lainnya dapat memulai. Apapun yang terjadi di dalam, itu tidak akan mempengaruhi bagian luar. Demikian pula, orang-orang di luar tidak dapat mempengaruhi orang-orang di panggung kompetisi. Melihat formasi tersebut diaktifkan, Wei Qing dan Qian Xiu menjadi gugup. Mereka ingin menghentikan Dev, tetapi sekarang setelah formasi tersebut diaktifkan, mereka tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Melihat formasi yang diaktifkan di sekitarnya, Liu Sitong tersenyum dingin dan berkata, wah, saya tidak menyangka kamu akan menjadi anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Tapi hari ini saya ingin menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Kamu pantas mendapatkan kemalanganmu, jadi setelah kamu mati, jangan salahkan aku. Aura alam kesengsaraan tingkat 8 melonjak dari tubuh Liu Sitong, dan seluruh arena kompetisi dipenuhi dengan aura Liu Sitong. Kamu ingin membunuhku? Dev mencibir, omong kosong, kamu anak baru berani menyinggung perasaanku. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa meyakinkan semua orang? Tapi kamu tidak harus mati. Selama kamu mau berlutut dan memohon padaku sekarang dan bergabung dengan kelompok kami, aku bisa mengampuni nyawamu. Liu Sitong berkata, dia juga bisa membiarkan Dev tetap hidup. Bagaimanapun, Dev adalah generasi kedua yang kaya. Jika dia bergabung dengan kelompok mereka, dia bisa mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sejumlah uang. Bah, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu yang harus berlutut dan memohon padaku untuk tidak membunuhmu. Dev meludah dengan keras. Penampilan arogan itu membuat Liu Sitong sangat marah. Kakak senior Liu, tampar dia sampai mati. Orang ini terlalu gila. Lu San berteriak. Wei Qing dan Qian Xiu semuanya tampak gugup. Mengapa adik kecil ini bicaranya begitu keras? Dia jelas tidak bisa mengalahkannya. Jadi bisakah dia lebih sopan? Qian Xiu sangat bingung. Adik kecil ini pasti berasal dari keluarga kaya. Dia sudah dimanja sejak kecil. Dia bahkan tidak tahu apa itu rasa takut. Wei Qing melihat penampilan Dev dan kemurahan hati Dev ketika dia bergerak, dan menebak bahwa Dev pasti adalah putra dari sebuah keluarga besar. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah mengalami kemunduran apapun, jadi dia sangat sombong. Tapi ini adalah sekte api ungu, dan jika Dev masih sombong, dia akan menderita kerugian. Hai bocah, rasakanlah kematianmu. Liu Sitong sangat marah dan langsung menghilang. Segera setelah itu, saya melihat sesosok tubuh, langsung menuju ke arah Dev, dan menamparkan Dev dengan telapak tangan. Aura ganas menyerbu ke arah Dev seperti tsunami. Tangan Liu Sitong yang lain berada tepat di belakang punggungnya. Sepertinya dia berencana menamparkan Dev sampai mati dengan satu tangan. Melihat Liu Sitong yang datang dengan wajah galak, Dev menyeringai di sudut mulutnya. Dengan lambaian lembut tangannya,
Liu Sitong merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan kemudian dia menemukan Dev di depannya. Matilah, Liu Sitong menamparkan Dev dengan satu telapak tangan. Telapak tangan ini langsung menembus tubuh Dev, tapi Dev sepertinya baik-baik saja. Liu Sitong terkejut dan menyerang Dev lagi, tapi Dev tidak melawan sama sekali dan membiarkan Liu Sitong terus menyerangnya. Ada apa dengan kakak senior Liu? Apakah dia bodoh? Mengapa dia melakukan gerakan sembarangan di arena kompetisi? Seseorang bertanya pada Lusan. Lusan juga bingung saat ini. Dia melihat Liu Sitong melambaikan tangannya di depan Dev. Tapi Dev tidak jauh di depan Liu Sitong, dan dia tidak bergerak sama sekali, dan memandang Liu Sitong seperti monyet. Wei Qing dan Qian Xiu juga terkejut dan tidak mengerti apa yang dilakukan Liu Sitong. Kakak senior Wei Qing, apakah Liu Sitong sakit? Qian Xiu bertanya, aku belum pernah mendengar Liu Sitong sakit, mungkinkah? Wei Qing sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Bagaimana maksudnya? Qian Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Liu Sitong berada di bawah ilusi? Seluruh tubuhnya berada di bawah ilusi, jadi dia menjadi seperti ini. Wei Qing menganalisis, ilusi. Bagaimana dia bisa berada di bawah ilusi? Wajah Qian Xiu masih penuh keraguan. Adik perempuan, kamu terlalu bodoh. Tentu saja itu adalah ilusi yang diberikan oleh adik laki-lakiku, dan Liu Sitong terpengaruh secara langsung. Ternyata adik laki-laki sudah mengambil keputusan. Pantas saja dia tidak takut sama sekali pada Liu Sitong. Wei Qing berkata dengan kagum, apakah adik laki-lakiku adalah master formasi? Tapi tidak mungkin, dia masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa menjadi master formasi? Qian Xiu sedikit mengernyit dan memandang Dev di panggung kompetisi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Adik perempuan, adik laki-laki mungkin memiliki slip giok ilusi slip di tubuhnya. Selama slip giok diaktifkan, ilusi juga akan diaktifkan. Jangan lupa bahwa adik laki-laki itu sangat kaya, jadi sangat mungkin dia menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa slip giok formasi. Wei Qing menjelaskan, ya, seharusnya begitu. Qian Xiu akhirnya mengerti sekarang. Saat ini, Liu Sitong sedang berada di atas panggung, melompat-lompat seperti monyet, seolah-olah sedang bersaing dengan orang lain. Namun nyatanya hanya dialah yang mengambil tindakan. Dev berdiri tidak jauh, dengan tangan terlipat di depan dada, wajahnya penuh ejekan. Segera, Liu Sitong berkeringat banyak, jelas kelelahan, dan dengan wajah galak, dia terus berteriak. Di mata Liu Sitong, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mengalahkan Dev, dia tidak dapat menjatuhkan Dev. Ini hampir membuat Liu Sitong kelelahan. Saat Liu Sitong berteriak, Dev akhirnya bergerak. Dev melompat dan kemudian menendang punggung Liu Sitong dengan keras. Liu Sitong tergeletak di panggung kompetisi seperti anjing yang memakan kotoran. Dev menginjak Liu Sitong dengan satu kaki dan melambai kepada penonton seperti seorang pemenang. Pada saat ini, semua penonton terkejut dan melihatnya dengan tidak percaya. Bahkan tetua juri tetua pun bingung. Melihat pemandangan di panggung kompetisi, mereka lupa mengumumkan hasilnya. Luar biasa, adik laki-laki luar biasa. Bagus sekali, adik laki-laki adalah yang terbaik. Aku mencintaimu, hahaha, anjing makan kotoran. Alam kesengsaraan tingkat 8 tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan tingkat 4. Lelucon yang luar biasa, Wei Qing dan yang lainnya bersorak gembira. Setelah terkejut, Wei Qing buru-buru berteriak kepada tetua juri, "Tetua, pemenangnya sudah ditentukan, apakah sudah waktunya mengumumkan hasilnya?" Tetua juri tampak malu dan tidak tahu bagaimana mengumumkannya. Liu Sitong, yang terinjak-injak, juga terbangun dari ilusi saat ini. Melihat penampilannya yang memalukan, dia langsung berteriak dengan marah, "Hai bocah, jika kamu berani menipuku, aku akan membunuhmu." Liu Sitong meraung, dan tubuhnya tiba-tiba terbakar. Dev mundur dengan cepat, dan Liu Sitong mengambil kesempatan itu untuk berdiri, dan nyala api berubah menjadi pedang panjang dan diayunkan ke arah Dev. "Jika kamu ingin menjadi murid dalam dari Sekte Api Ungu, kamu harus mengalahkanku dengan api pamungkas." Sangat memalukan menggunakan ilusi untuk memanfaatkan orang lain. Saat menyerang Dev, Liu Sitong berteriak. Yang dia inginkan adalah memberitahu semua orang bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan ilusi Dev, bukan karena keahliannya lebih rendah dari orang lain. Ternyata orang ini menggunakan sihir ilusi pada kakak senior Liu. Sungguh memalukan. Tidak heran kakak senior Liu tampak bodoh sekarang. Dalam kompetisi Sekte Api Ungu, kamu menggunakan ilusi. Ini bukan keahlianmu yang sebenarnya. Lusan dan yang lainnya langsung menuduh Dev. Jelas sekali, ini adalah Liu Sitong yang membuat alasan untuk dirinya sendiri, dan dia harus membiarkan Dev menggunakan api pamungkas untuk mengalahkannya. Tapi sekarang bahkan para tetua juri tidak mengatakan apa-apa, apalagi yang bisa dilakukan Wei Qing dan yang lainnya. Kemudian terlihat Liu Sitong menebas Dev dengan pedangnya.
Pedang ini langsung menyebabkan ruang bergetar, dan seluruh panggung kompetisi diselimuti api. Dev berhenti sejenak dengan kakinya, dan seluruh tubuhnya menghilang dalam sekejap, lalu terlihat api berkobar di atas kaki Dev. Dev menggunakan langkah pengendalian api dan menghindari serangan Liu Sitong. Liu Sitong menggenggam pedangnya, dan wajahnya penuh amarah. Dev belum berani mengungkapkan kekuatan penuhnya. Alasan mengapa dia menggunakan ilusi barusan adalah untuk membuat semua orang berpikir bahwa dia menang dengan bijaksana. Namun siapa sangka tetua juri tidak mengambil keputusan sama sekali, juga tidak mengakui jika Liu Sitong kalah. Sekarang Liu Sitong tidak memperbolehkannya menggunakan ilusi, dan hanya bisa menggunakan api pamungkas. Dev belum bisa menggunakan api pamungkas dari Sekte Api Ungu. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan diselidiki, entah itu api dari pusat bumi, api dari klan iblis, atau api es terdingin. Dev tidak boleh terlalu terbuka. Sekte Api Ungu awalnya didedikasikan untuk berlatih teknik berbasis api. Jika Dev mengekspos terlalu banyak api pamungkas, dia pasti akan dicurigai dan bahkan ditangkap untuk diinterogasi. Saat ini, Dev hanya bisa menggunakan langkah pengendalian api sementara waktu untuk menghindar. Untungnya, langkah pengendalian api juga merupakan keterampilan berbasis api, jadi Liu Sitong tidak bisa berkata apa-apa. Adik laki-laki, keterampilan pengendalian api dengan kakimu ini sungguh luar biasa. Begitu cepat, Qian Xiu hanya bisa menghela nafas saat melihat langkah pengendalian api Dev. Keterampilan macam apa ini? Mengapa saya belum pernah melihat guru menggunakannya sebelumnya? Saya ingin guru mengajari saya. Ini terlalu sangat cepat. Wei Qing melihat langkah Dev yang mengendalikan api dengan rasa iri di wajahnya. Dia pikir itu diajarkan oleh Penatua Yu, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah teknik yang benar-benar abadi. Belum lagi Penatua Yu, bahkan Master Sekte mereka pun tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, Dev tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam langkah pengendalian api ini. Dia juga tidak mempelajari semuanya. Jika seseorang benar-benar mempelajari langkah pengendalian api, dia dapat bergerak ribuan mil dalam satu langkah dan bergerak dalam sekejap. Saat ini di panggung kompetisi, Liu Sitong sangat marah pada Dev. Dia tidak tahu jenis teknik api apa yang digunakan Dev, tapi teknik itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengenai atau menangkapnya sama sekali, seperti seekor ikan. Hujan api menyelimuti langit. Liu Sitong berteriak keras, dan pedang panjang di tangannya berkobar. Nyala api melesat langsung ke langit, dan kemudian jatuh dari langit, berubah menjadi api di seluruh langit, seperti hujan lebat. Ketika Dev melihat ini, dia langsung menggunakan api dan mengubahnya menjadi pedang, lalu mengayunkan pedangnya ke atas. Dari tanah, api yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, langsung bertabrakan dengan api Liu Sitong yang memenuhi langit. Raungan terus berlanjut, dan api yang diayunkan oleh Dev melawan api Liu Sitong bertabrakan dan menghilang di udara. Sama seperti menyalakan kembang api, semuanya meledak menjadi semburan cahaya dan kemudian menghilang. Liu Sitong melihat pemandangan ini dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Tindakannya sama sekali tidak melukai Dev. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam. Bahkan Wei Qing dan yang lainnya terdiam, mengira Dev telah menggunakan ilusi untuk menipu Liu Sitong. Tapi sekarang, kedua belah pihak benar-benar bertarung dalam kekuatan. Dev tidak bisa dikalahkan. Bersambung.